Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini adalah Sabtu, akhir pekan. Seperti biasa kita akan membahas soal Q&A. Tapi sebelum kami masuk ke pertanyaan dulu, ada beberapa rekapan mengenai update dari Republik Rupiah, mengenai update website dan membership, dan beberapa hal lain yang mungkin patut kalian ketahui. Tapi nanti kalau waktu kami masuk ke pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang menarik nih, tentang token selanjutnya akan menyusul Doge dan Shiba itu apa, terus rekomendasi koin buat jangka panjang seperti bagaimana, dan kapan BTC akan terbang tinggi, serta pertanyaan-pertanyaan tambahan lain yang bisa kami bahas nanti. Kalau kalian mau tahu semua jawabannya, kalian harus nonton sampai akhir. Oke, let's go. Jadi ini udah sebulan sejak kami meluncurkan website republikrupiah.com kembali. Sejak adanya juga yang namanya fitur membership untuk di website itu sendiri jauh lebih banyak daripada waktu kita di grup Discord. Meskipun sekarang grup Discordnya pun masih ada, tapi kami sangat bangga dan kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas dukungan kalian semua. Kami benar-benar terkejut melihat popularitasnya. Kami melihat banyak sekali anggota baru yang mulai bergabung dengan kita dan komunitasnya menjadi semakin besar. Ini adalah evolusi dari komunitas Republik Rupiah sendiri. Dan kami sangat bangga untuk menjadi bagian dari kalian. Dan kemudian juga ada banyak sekali feedback, ada banyak sekali kritik saran yang benar-benar kami suka dan kami hargai juga. Dan kami akan berusaha untuk terus memperbaiki ini dan terus meningkatkan kualitas dari konten-konten dan informasi yang kami bagikan. Jadi ini udah sebulan, dan kalau kalian sudah, mungkin beberapa dari kalian ada yang sering untuk mengunjungi website dari RR ini sendiri, kalian bisa melihat berita-berita terbaru yang sudah kami bagikan setiap harinya. Entah itu tentang yang pasar keuangan secara umum, entah itu yang memang khusus tentang kripto, dan ada beberapa hal lain yang menarik juga kayak Elon Musk yang beli Twitter dan lain-lain. Jadi di sini kalian bisa melihat artikel-artikelnya. Kemudian ada beberapa artikel yang umum juga mengenai kripto 101 biasanya kalau bahasa Inggris ya, untuk edukasi lebih lanjut, dan kalian bisa langsung akses semua video-video terbaru kami yang ada di YouTube juga di situ. Tapi yang paling keren adalah dengan di bagian paling bawahnya kalian bisa melihat juga opsi merchandise yang bisa kalian beli tentang Republik Rupiah. Jadi ini untuk websitenya Republik Rupiah yang secara umum tersedia untuk para audiens secara publik. Tapi kemudian kalau kalian adalah anggota dari Republik Rupiah sendiri, yang mana kalian bergabung sebagai membership, kalian punya dashboard ini. Dan ini memiliki fitur yang luar biasa banyak sekali. Ada fitur-fitur dan manfaat yang menurut kami ini sangat bermanfaat, terutama kepada para trader dan investor yang berminat untuk belajar dan mengulik lebih dalam tentang ekosistem kripto. Karena banyak sekali nih guys, kalau kalian lihat di sini itu kontennya bisa kalian lihat sebagai beranda gitu kan. Kayak kalau misalkan ya lagi ada di beranda media sosial lah. Kalian bisa scroll, kalian bisa lihat semua urutan konten kronologis dari yang terbaru hari ini. Misalkan ini dari yang baru aja, sore ini kita bisa melihat dari Musa Andy mengirimkan sebuah kiriman mengenai NFT Tezos. Jadi di NFT Tezos ini bisa kita lihat nanti ada beberapa pasar, dompet, ada detail-detail lain. Terus kemudian ada juga dari yang Benedito Suranto seperti Reset Coin. Dia membagikan Reset Coinnya mengenai Altered State Machine dengan tickernya ASTO. Dan di sini ada visualisasi yang bisa kalian lihat juga, termasuk dengan ulasan lengkapnya juga nanti kalau kalian klik di selengkapnya di sini. Terus ada juga tutorial video dari Christine yang membagikan video tutorial mengenai dompet Solana, yang mana namanya ini adalah Phantom. Jadi untuk kalian-kalian yang pengen ngerti, terus pengen tahu, kalian juga ada video tutorial di sini. Kemudian kita bisa juga melihat update harian nih bagikan oleh Patricia sendiri untuk tanggal ini, hari ini 29 April 2022. Jadi kita memiliki beberapa konten yang bisa kalian lihat itu secara kronologis, videonya bisa kalian akses, tulisan dan artikel yang bisa kalian akses, entah itu dari sektor manapun juga, entah itu NFT, entah itu DeFi juga seperti yang kalian bisa lihat di sini, menghasilkan farming gitu kan, misalkan 35% APR atau 34% APR dengan stablecoin atau dengan Solana. Jadi di sini tuh kalian bisa melihat juga di bagian kiri ada section yang menarik. Kalau kalian mau melihat section yang khusus yang benar-benar menarik perhatian kalian, mungkin ada banyak dari kita yang oke lah tidak begitu tertarik soal NFT atau mungkin kurang paham soal DeFi, tapi pengen baca tentang section khusus mengenai pasar aja deh. Ada juga rangkuman dan komentar pasar yang dibagikan sesuai dengan section yang ada di sebelah kiri. Ada komentar pasarnya yang singkat, atau ada informasi orang dalam tentang institusi di dalam kripto, USD sebagai stablecoin top ketiga. Terus ini nanti semua analisis on-chain dan kawan-kawannya masuk langsung khusus di section tentang pasar ini. Tapi juga ada yang namanya Reset Coin dan Token, yang mana mungkin banyak dari kalian tuh sudah request ke kami, Bang bahas koin ini, bahas token itu, bahas ini itu. Dan banyak sekali yang mungkin memang secara market cap itu cukup rendah, dan mungkin ada belum banyak ulasan-ulasan dalam bahasa Indonesia yang mungkin tersedia di internet di luar sana. Tapi kami punya perpustakaannya di sini, gudangnya hasil riset koin token kripto terkait itu. Misalkan ya, nama-nama mungkin masih asing di telinga kalian, tapi kami punya berdasarkan sesuai logonya, namanya tickernya apa. Kalau kalian tertarik, kalian bisa baca
selengkapnya di masing-masing itu. Misalkan kita bisa melihat yang altered state machine yang tadi baru aja diposting oleh Dito, kita bisa pencet selengkapnya di sini. Terus nanti kalian bisa langsung melihat dari masing-masing koin atau token tersebut. Kalian langsung bisa melihat visualisasinya. Untuk section terkait proyek-proyek itu, entah bagaimana cara kerjanya, untuk NFT drop, detailnya seperti apa, terus kenapa masa depan AI, kecerdasan buatan dengan NFT itu cukup bagus. Terus ada video-video juga yang bisa kami kaitkan, token itu utilitasnya seperti apa. Jadi ini benar-benar lengkap, seperti kalian sudah punya perpustakaan sendiri untuk melakukan riset mandiri. Jadi kalian bisa melakukan riset mandiri, dan semua ini kami lakukan secara rutin, secara konstan kami bagikan di grup membership RR yang ada di website ini, di dashboard kalian. Jadi silakan kalau kalian mungkin ada beberapa token atau koin market cap yang cukup rendah, terus kalian tertarik untuk baca, kalian bisa lihat di sini apa yang sudah tersedia. Kalian bisa load more untuk lihat lebih lanjut. Misalkan ada namanya, ini diurutkan sesuai alfabetis ya, bukan sesuai yang paling bagus atau market capnya paling tinggi. Jadi kalian bisa lihat dari A sampai Z yang sudah pernah kami bahas untuk masuk di website ini. Kalaupun belum, kalian bisa request, dan kalaupun memang sudah mungkin dirasa kurang, kami akan update seiring waktu. Tapi intinya kalian bisa melihat semuanya di sini yang sudah kami bahas, dan ini cukup rutin, kalian bisa tinggal melihat aja. Atau kalau misalkan kalian butuh, misalkan mau mencari proyek yang sudah kami bahas atau belum, tapi kalian kurang tahu apakah tadi kelewatan atau enggak, kalian juga bisa type di sini untuk lihat apakah misalkan ya Stacknet itu sudah dibahas. Ternyata sudah langsung muncul hasilnya di sini. Stacknet yang mana adalah proyek layer 2 di atas Ethereum. Jadi ini cukup mudah, dan ini adalah perpustakaan yang tersedia untuk semua member RR yang bergabung. Itu untuk riset koin dan token. Terus untuk di perpustakaan sendiri ada banyak peluang DeFi, ada link berguna, istilah kripto, video tutorial. Jadi video tutorial ini kumpulan dari video-video yang seperti tadi. Kalau misalkan kita lihat ada video-video seperti cara membuat wallet, cara kita bisa bertransaksi, cara kita melakukan farming atau DeFi, ada beberapa hal lain. Pokoknya yang ini cukup bisa dibilang yang dasar-dasar pun kami ulas caranya di sini seperti apa. Terus untuk membuat dompet di ekosistem yang berbeda pun kami cover juga sesuai dengan permintaan atau kebutuhan kalian. Untuk itu di situ kami masukkan di perpustakaan. Sama halnya dengan peluang DeFi dan link berguna, itu seperti misalkan link-link untuk riset, link untuk membaca, mengakses konten tertentu. Mungkin kalian ingin melihat data on-chain, ingin melihat informasi tentang koin, itu semua ada di link berguna. Tapi untuk peluang DeFi sendiri, misalkan nih menghasilkan duit di jaringan Solana, ini ada juga visualisasinya, tutorialnya step by step gimana langkah per langkah. Misalkan ada yields menggiurkan minggu ini, cara menghasilkan APR dengan stablecoin di jaringan Phantom, atau keuntungan memiliki beberapa stablecoins. Ini semua juga kami bagikan masing-masing di sana. Untuk update portofolio sendiri, ini adalah isi portofolio dari koin atau token yang tim Republik Rupiah pegang. Jadi kalian bisa tahu setiap kali kami melakukan perdagangan. Kalau nggak ada update, artinya kami tidak melakukan perdagangan apapun. Kami tidak beli atau jual. Tapi di sini kalian bisa melihat persentasenya berapa. Yang paling banyak kami pegang itu apa di portofolio, bisa lihat situ. Lalu untuk yang cukup menarik bagi beberapa orang itu ya airdrop dan ICO. Di mana airdrop dan ICO ini kalian bisa melihat isinya tuh lengkap gitu kan. Yang mungkin dalam minggu itu yang sedang dibicarakan orang apa terkait airdrop dan ICO yang sedang berlangsung. Misalkan kayak kemarin Optimism, langsung ada artikelnya airdrop Optimism, permulaan chain yang besar. Nah ini ada informasinya juga, cara mendapatkan itu, dan untuk setiap tanggal dan setiap minggunya nanti ada update juga untuk informasi airdrop terkini dan ICO atau penjualan token yang cukup menarik, mungkin bisa kalian pantau. Lalu seperti biasa kita bisa mengikuti tren yang sedang berlangsung, yang mana adalah NFT sendiri. Ini kita bikinkan sectionnya khusus pojok NFT, karena NFT sendiri adalah sebuah ekosistem yang luas banget lanskapnya. Jadi di sini ada ngomongin dari NFT Tezos lah, dari update pasarnya secara keseluruhan seperti apa, atau kita ngomongin soal peluang-peluang yang cukup terkini juga kayak Ghostly Ghost, dan ada banyak lainnya juga, seperti mungkin kita ngasih update Axie Infinity kaitannya sama NFT. Itu gimana mempertahankan ekonominya, apakah masa depannya masih bagus atau mungkin kurang, atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi ini semua kalian bisa akses juga di pojok NFT khusus untuk ekosistem tersebut. Jadi banyak sekali guys yang kalian akan dapatkan, dan akan masih ada lagi yang segera datang. Masih tulisannya soon, tapi ini adalah akses kursus, dimana kalian bisa mengakses kursus yang nanti lebih seperti kurikulum. Kemarin kan banyak banget orang yang nanyain kayak gimana caranya belajar kripto dari nol. Untuk basicnya itu dari dasar gimana, dari ke yang tingkat lanjut gimana, tingkat menengah gimana. Jadi nanti akan kita bikinkan yang lebih tersistematik lagi. Jadi ini semua bisa kalian akses dengan menjadi anggota di Republik Rupiah. Jadi caranya kalau kalian mau gabung, kalian tinggal ke link di deskripsi di bawah, ada republikrupiah.com. Itu adalah situs website kami. Kalau kalian sudah masuk ke situ, nanti ada bagian membership di sini. Nah, di bagian membership di sini nanti kalian bisa lihat lengkap banget informasinya ada apa aja. Ini tempat investor profesional berkumpul, dan kalian bisa melihat nanti untuk yang kami bagikan itu konten dan informasi apa aja, dan peran kami seperti apa. Kalian bisa nonton videonya juga langsung di
YouTube. Terus untuk fitur dan manfaatnya terletak di sini juga. Semua seperti yang tadi sudah kami tunjukkan. Untuk biayanya pun sendiri sudah tersedia di situs web itu. Kalau kalian mau tahu untuk biayanya seperti apa dan berapa banyak, terus nanti kalian bisa langsung saya mau join untuk bergabung. Atau misalkan kalian sudah tahu biaya yang cocok, kalian bisa langsung pilih paket tersebut. Jadi tunggu apa lagi guys, ini sudah 1 bulan sejak kami meluncurkan website dan Discord, dan benar-benar popularitas itu cukup mengejutkan kami. Dan kami bersyukur atas semua dukungan kalian, dan kami bersyukur atas semua orang yang memberikan feedback yang positif maupun yang kritik saran yang membangun juga. Kami akan terus meningkatkan kualitas dan performa dari konten dan informasi yang kami bagikan. Dan juga kalau kalian nggak mau lupa, misalkan ya kalian gabung di saat ini juga, ini masih ada 2 bulan terakhir sebelum akhir Juni, dimana kami akan memberikan airdrop token Glory. Kalau kalian belum tahu ini airdropnya seperti apa, kalian bisa nonton video yang sudah kami buat tentang airdrop token Glory ini. Tapi intinya kalian bisa mendapatkan airdrop token Glory sejumlah bulan kalian bergabung sebagai anggota. Jadi misalkan nih kalian bergabung menjadi anggota 12 bulan, artinya kalian mendapat 12 kali alokasi token tersebut. 12 kali airdrop kalian dapatkan token Glory tersebut. Dan ada 500.000 token Glory yang kami bagikan untuk para member yang bergabung sebelum akhir bulan Juni. Jadi kalau kalian tertarik, dan siapa tahu ya nanti mungkin nilai Glory-nya bisa kayak ngebayar sendiri untuk biaya membership kalian atau lebih bernilai, kan tidak ada yang tahu gitu. Kita bisa berspekulasi di sana. Tapi intinya kalau kalian nggak mau ketinggalan, kalian bisa langsung ngecek link di deskripsi di bawah. Dan setiap member yang bergabung, kalian bisa langsung mendapatkan kualifikasi token Glory itu sesuai jumlah bulan kalian bergabung sebagai member. Baik guys, jadi untuk pertanyaan kita langsung masuk ya. Yang pertama ini pertanyaan dari 911 Bose. Dia nanya, token selanjutnya yang akan menyusul Doge dan Shiba. Jadi jawaban yang sebenarnya sejujurnya perlu kami beritahu adalah sangat mustahil untuk kita bisa tahu siapa yang bisa menyusul dan benar-benar terbang tinggi banget kayak Doge dan Shiba kemarin. Kita kan kemarin melihat ya, banyak sekali tuh orang yang benar-benar bisa cuan dan profit lumayan tuh dari Doge dan Shiba. Bahkan kadang bisa dibilang bukan lumayan lagi, apalagi kemarin yang sampai ngasih duitnya banyak terus bisa berkali-kali lipat. Tapi itulah kenapa kami berusaha sebenarnya untuk menghindari untuk yang namanya meme coins, karena sebenarnya sulit sekali untuk bisa memprediksi siapa yang akan terbang berkali-kali lipat seperti itu. Alasannya apa? Karena kita bisa melihat ya, di CoinGecko atau di CoinMarketCap itu ada puluhan ribu koin yang berbeda. Dan kalau misalkan kita fokus khusus untuk yang meme coins atau kita mencari yang koin micin ya istilahnya, kalau di Indonesia kan orang sering ngomongnya gitu, itu kita bisa melihat mereka tuh banyak sekali. Jumlahnya tuh puluhan ribu. Dan kalau misalkan ya kita berusaha untuk mencari dan memilah komunitas nih, mana nih komunitasnya yang paling rame, mana yang hype-nya paling bagus, mana yang bakal terbang tinggi banget kayak Doge dan Shiba, itu kita memiliki risiko yang sangat besar. Karena kita takutnya nanti ya dari puluhan ribu itu, misalkan nih ada satu lagi yang bakal terbang kayak Doge dan Shiba, itu kan berarti untung-untungan ya memilih satu dari puluhan ribu yang tersedia. Nah takutnya kalau kita salah pilih tuh, kita naruh duit ke yang mana, nah itu kemudian kita malah memilih yang salah. Kita memilih yang ternyata nggak bakal terbang tinggi, kita memilih yang ternyata cuman bakal nyangkut atau bahkan nilainya bakal hancur atau hilang. Nah itu sendiri risiko yang cukup besar bisa dibilang. Jadi bukan berarti kami tidak tertarik berinvestasi kepada meme coins atau koin micin, bukan karena nggak menghasilkan uang, karena faktanya bisa menghasilkan uang. Dan kemarin banyak juga teman-teman dan anggota RR dan juga audiens kami yang melihat itu pada bilang gitu kan, komentar, banyak banget nih cuannya, banyak banget profitnya. Jadi bukan karena kami tidak tertarik dengan cuan dan profitnya, karena memang benar-benar menggiurkan gitu kan. Dan itu bukan berarti nggak menghasilkan, bisa menghasilkan untuk beberapa orang yang memang berani sama risikonya, dan memang mereka bisa dibilang cukup beruntung memilih yang benar, memilih yang tepat. Karena kalau kita ngeliat balik ya, Doge dan Shiba, investor awalnya tuh nggak ada yang menduga bakal meledak seperti itu kan. Jadi nggak ada orang yang tahu pasti di masa lalu itu bahwa mereka akan terbang berkali-kali lipat. Awalnya dibikin hanya sebagai sebuah lelucon, terus kemudian sekarang malah jadi besar, dan Doge sendiri dengan market cap-nya yang lumayan tinggi juga, pada akhirnya malah orang-orang membangun utilitas di atas itu. Terus kita punya Elon Musk yang bener-bener bisa dibilang kayak fans beratnya Dogecoin. Jadi untuk sekarang ya sudah, kita karena market cap-nya tinggi, orang-orang tertarik dengan utilitas, akhirnya kita bisa melihat market cap-nya cukup bertahan agak lama di sana dan komunitasnya memang kuat. Jadi tapi awalnya kan karena lelucon, orang-orang juga nggak mengira itu akan meledak tinggi. Nah, sama halnya dengan proyek-proyek yang kita cari nih. Misalkan kita berusaha terlalu agresif, berusaha mencari the next Doge itu apa ya, the next Shiba itu apa ya. Takutnya itu karena sama seperti dulu, mereka nggak akan tahu tuh
akan jadi terbang seperti apa. Nah terus ternyata memang karena kita nggak tahu, kita milih yang salah, takutnya begitu. Karena kan duit itu hasil kerja keras ya, dan nggak banyak orang itu punya budget yang bener-bener unlimited. Kita semua tuh pasti budgetnya terbatas, entah itu lebih kecil, lebih rendah, lebih tinggi, itu kita kan nggak tahu karena kondisi masing-masing. Tapi takutnya hasil kerja keras kita hilang begitu aja kalau kita salah pilih. Nah takutnya dengan itu nanti risikonya besar banget. Itulah kenapa kami sebenarnya kurang tertarik, karena ya kayak yang tadi ada puluhan ribuan, dan kemungkinan untuk memilih yang bener-bener satu meledak dari puluhan ribu itu rasio perbandingannya bener-bener nggak seimbang. Kayak oke lah profitnya tinggi, tapi risknya juga bener-bener tinggi banget risikonya. Kayak bisa aja dalam semalam atau dalam seminggu duit hasil kita kerja keras berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun itu langsung ludes. Itu takutnya di sana kita. Jadi kalau misalkan kita mau mencari the next Doge atau Shiba, itu cukup berisiko, dan memang bisa dibilang sih kalau menurut pendapat kami ya, menurut opini kami, ini lebih seperti kita berjudi karena kita untung-untungan mencari mana yang bagus, mana yang tidak, sedangkan tidak ada fundamental yang mendukung, tidak ada hal yang bisa kita riset, apakah mereka menghasilkan revenue, apakah ada proyek utilitas yang menarik demand, apakah dari sisi supply-nya juga menarik gitu kan, apakah ada roadmap untuk kedepannya diadopsi secara massal, apakah orang-orang akan melihat teknologi ini berfungsi, inovatif. Itu semua tidak ada karena mengandalkan komunitas dan hype. Jadi kami lebih mengutamakan ke proyek-proyek yang memang ada tujuan jelasnya, dan memang tidak hanya mengandalkan untung-untungan, kayak istilahnya nggak cap-cip-cup lah ya, dari 10 puluhan ribu itu kita milih satu. Jadi itu sih alasannya, bukan karena kami bilang tidak ada kemungkinan untuk profitnya, karena kami lihat banyak banget orang yang profit, banyak yang berhasil. Dan untuk kalian yang sebenarnya beruntung dan kemarin berhasil untuk mendapatkan cuan dari sana, itu selamat dari kami, karena hebat banget untuk bisa congrats dapat sebanyak itu. Tapi kami pun sendiri merasa cukup sayang dengan uang hasil kerja keras kami. Jadi pendekatan investasi kami itu lebih seperti oke, kita kelola nih risikonya. Kita berusaha melihat skenario yang benar-benar negatif. Kalau misalkan bearish atau gimana, apakah ini duit bakal aman, apakah kita masih bisa mengelola itu. Itu yang kami perhatikan. Pendekatan kami, portofolionya harus aman. Duit hasil kerja keras jangan sampai ludes hanya karena tidak ada tujuan, tidak ada utilitas, dan hal lain sebagainya. Jadi menurut opini kami ya, menurut pendapat kami ini tidak ada bedanya sih seperti dengan pergi ke kasino, karena kita tidak tahu apakah rasio untung-untungannya kita pas lagi hoki atau enggak. Jadi kurang lebih untuk saran kami sih, untuk yang benar-benar mencari the next Doge atau Shiba, mungkin kita bisa memperhatikan itu. Risikonya lebih besar, memang profitnya juga besar, tapi kalian harus, ya kemarin yang untung memang itu, memang orang yang berani mengambil risiko tinggi banget. Sama kedua, mereka juga beruntung memilih yang tepat, memilih yang kemudian benar-benar meledak tinggi, akhirnya bisa profitnya dinikmati. Dan selamat untuk kalian yang berhasil untuk di sana. Tapi untuk kami sendiri pendekatannya kurang cocok sih dengan yang ingin kami perhatikan. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi untuk yang pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan dari MH Najib, dan ini sebenarnya pertanyaannya rada nyambung juga nih, karena dia tanya, rekomendasi koin buat jangka panjang Min, saya pemula soalnya, hehe. Dia bilang gitu. Nah kalau misalkan nih ya, kita ngomongin sebagai seorang pemula, sebenarnya informasi yang bisa kami berikan itu kalau misalkan masih pemula, mungkin kita masih membutuhkan waktu ya, karena memang kripto tuh ribet, kripto tuh rumit, dan banyak sekali yang harus kita pahami. Dan ini nggak membutuhkan waktu hanya sehari langsung paham, ini membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan untuk beberapa orang untuk benar-benar paham kripto tuh apa sih, teknologinya tuh apa sih, kenapa kok ini menarik. Nah mungkin untuk seorang pemula, entah pemula karena baru masuk, atau mungkin sudah lama masuk tapi memang belum punya banyak waktu untuk riset, dan mereka memang sibuk dengan pekerjaan atau hal lain, itu sebenarnya menurut kami kita tidak perlu khawatir dengan altcoins di luar Bitcoin dan Ethereum. Jadi kita hanya perlu memperhatikan dua ini saja. Bitcoin dan Ethereum merupakan dua aset blue chip di pasar kripto dengan market cap terbesar. Jadi kita bisa melihat mereka yang terbesar pertama, yang mana Bitcoin, kemudian yang kedua itu si Ethereum. Jadi menurut kami, untuk seorang pemula yang mungkin memang belum banyak sekali waktu untuk riset dan memiliki pengetahuan dalam, lebih baik kita tidak perlu khawatirkan yang ada di luar dari Bitcoin dan Ethereum, setidaknya untuk tahap kalian pada saat ini. Sampai nanti kalian ada waktu untuk mempelajari ekosistem kripto yang berbeda-beda, karena ekosistemnya tuh luas banget. Ada banyak banget di luar Bitcoin dan Ethereum. Seperti yang kami bilang di awal tadi, ada puluhan ribu proyek dengan asetnya yang berbeda-beda. Nah menurut kami, sampai kita ada waktu untuk belajar ekosistem yang macam-macam itu, lebih baik kita stay di Bitcoin dan Ethereum dulu. Dan kami sudah tentu aja bikin video tentang membangun portofolio. Kalian bisa lihat itu, dimana Bitcoin dan Ethereum adalah fondasi yang menurut kami, sekali lagi menurut opini kami, itu
lebih baik gitu kan sebagai portofolio kita. Mungkin untuk pemula oke lah 50-50 dulu aja. Bitcoin 50, Ethereum 50, dan kita potong itu setengah-setengah. Tapi kalau misalkan mau nambah lagi, nanti kalian bisa nonton video juga yang udah kami buat tentang portofolio itu. Tapi intinya kita sebaiknya tidak menambahkan persentase koin lain sebelum kita pahami koin itu apa. Nah, bahkan Bitcoin Ethereum sendiri, kalian seharusnya sebelum ngambil Bitcoin Ethereum, kalian juga pahami ini dua aset itu kenapa mereka market cap-nya terbesar, peringkat 1, peringkat 2. Terus kalian pahami kenapa mereka penting, kenapa mereka bernilai, dan kenapa mereka selama bertahun-tahun dari siklus yang berbeda, naik turun, mereka tetap bertahan dua aset blue chip yang selama ini selalu berperforma lebih baik. Nah, itu yang perlu nanti kalian pahami. Kami udah bikin banyak banget kok videonya di channel ini. Kalau kalian scroll di channel YouTube Republik Rupiah, ada banyak sekali video tentang Bitcoin, Ethereum, dan bahkan kadang orang sampai bosen, kayak klise banget ngomongnya Bitcoin lagi, Ethereum lagi, Bitcoin lagi, Ethereum lagi. Padahal ya karena memang ada alasannya. Ada alasannya, fundamental mereka memang yang paling baik sejauh ini di pasar kripto. Jadi menurut kami kita fokus ke Bitcoin Ethereum aja dulu, jangan khawatir untuk altcoins yang lain kalau memang kita masih pada tahap pemula. Nah, kalau misalkan kita udah ngerti nih Bitcoin Ethereum kenapa bagus, kita udah megang itu, silakan setelah itu kita habiskan waktu berjam-jam. Kita silakan untuk meriset, kita untuk belajar, untuk melihat proyek aset yang lain, kita melihat ekosistem yang lain, dan lagi pula memang sulit untuk mencari waktu itu, dimana makanya kami memberikan konten gratis di YouTube dan juga ada di website kami. Nah, tapi kalau misalkan ya kalian sudah misalkan full time crypto, mungkin kalian bakal lebih paham, nanti kalian lebih pede lagi kok. Oh, ini altcoins bagus, ini altcoins menarik. Itu silakan. Asalkan kalian memang riset sendiri, belajar sendiri, karena semua keputusan investasi itu tanggung jawab kalian masing-masing. Kami bukan penasihat keuangan. Semua hal yang kami bagikan hanya tujuan edukasi semata. Jadi kalian harus perhatikan itu. Nah, kecuali kalian memang sudah full time, sudah mungkin bisa dibilang paham atau ahli, atau sudah bisa ngomong kayak fasih dan pakarnya kripto, sebaiknya menurut kami itu jangan sampai punya portofolio yang isinya altcoins itu lebih besar persentasenya daripada Bitcoin dan Ethereum. Misalkan Bitcoin Ethereum totalnya 30, terus altcoin sampai 70%. Nah, untuk yang masih pemula, menurut kami ini cukup bahaya. Risikonya cukup tinggi, dan menurut kami lebih baik Bitcoin dan Ethereum diposisikan lebih tinggi persentasenya daripada altcoins. Setidaknya sampai kalian nanti paham ekosistem yang lain, terus altcoins lain seperti apa, dan untuk proyek-proyek aset lainnya tuh apakah memang layak dibeli atau tidak, nanti kalian bisa paham sendiri kok seiring waktu. Yang pasti saran kami adalah sabar untuk belajar, karena juga banyak banget konten di YouTube kami itu ada ratusan, dan itu ada banyak sekali video, ada yang 10 menitan, ada yang sampai 30 menitan, dan itu banyak sekali informasi yang memang butuh waktu untuk dicerna. Dan memang kadang kita suka nggak connect, memang kadang suka ngerasa kayak waduh kok ini masih kurang bisa dipahami. Mungkin kadang cara pembawaan kami juga yang terlalu ribet, itu bisa jadi karena memang crypto itu cukup kompleks. Tapi nggak apa-apa, bersabar aja. Asalkan kalian niat, kalian pengen belajar, pasti nanti ada waktunya kalian bisa paham itu. Kemudian nanti kalian bisa lebih pede mengambil keputusan sendiri, tanpa perlu bergantung sama orang lain, tanpa perlu kita nanti nanya-nanya orang apa yang menarik, tanpa perlu nanti kita bingung atau pusing untuk melihat proyek mana yang menarik untuk dipantau. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan. Saya rekomendasikan kalian lihat-lihat aja video-video di YouTube RR, itu udah ada banyak, dan di website kami juga udah ada banyak yang kami bagikan artikel edukasi dan berita-berita terkini juga. Oke, untuk yang berikutnya ini pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Yuwono Suroso. Dia bertanya, BTC ini kapan terbang tinggi? Satu hal yang perlu kami bagikan sebenarnya ya, kalau misalkan nanyain kapan itu sulit juga untuk bisa kasih tahu pasti waktunya. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu tekanan beli yang besar. Jadi kan di pasar udah sering kami bagikan di YouTube. Di pasar itu ada dua tekanan. Ini jadinya 4. Ada dua tekanan. Dua tekanan, tekanan beli dan tekanan jual. Dimana yang tekanan beli ini mendorong nilainya ke atas, dan tekanan jual itu yang mendorong nilainya ke bawah. Nah, tekanan ini saling bertarung. Tekanan beli dan jual. Dari yang buy and sell mana yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan kita mau BTC harganya naik, mau BTC terbang tinggi, kita harus melihat tekanan beli yang lebih besar daripada tekanan jual. Karena kalau tekanan jual lebih besar ya akhirnya koreksi juga, atau kita mungkin sideways dikit. Atau mungkin kalau seimbang tekanannya ya akhirnya kita cuman menyamping aja gerakan yang nggak ada pertumbuhan atau nggak ada penurunan. Nah, itu dia, kita perlu tekanan beli yang besar, dan ini muncul dari kegugupan yang hilang. Sekarang kan situasi makro, mungkin kalau kalian sudah sering nonton video kami di RR, kalian tahu situasi keadaan makro tuh cukup
ya bisa dibilang kompleks, itu rumit, dan banyak orang-orang yang gugup, khawatir karena ada inflasi, karena ada perang, karena ada krisis rantai pasokan, dan ada beberapa hal lain lagi yang juga memberi dampak ke dompet mereka. Akhirnya jadi kering karena harga-harga lebih mahal, bensin naik, dan itu semua akhirnya mengurangi investor yang bisa masuk ke pasar kripto yang menambah tekanan beli. Jadi kita perlu sentimen pasarnya membaik dulu. Sentimen pasar perlu membaik di mana orang-orang merasa pede dengan aset berisiko seperti kripto, di mana orang-orang punya duit untuk masukin duitnya ke pasar kripto, di mana kita bisa melihat tekanan belinya tuh jadi lebih kuat nanti daripada tekanan jual. Kalau misalkan bisa, nah itu baru kita bisa melihat Bitcoin mulai naik dan mulai terbang lebih tinggi. Nah ini kita bisa ngomongin soal perubahan momentum sih sebenarnya. Cuman sentimennya sekarang aja rada kayak ya orang-orang gugup, orang-orang khawatir, tidak ada kepastian. Itu sih sentimen yang perlu berubah. Momentumnya perlu berubah di mana orang-orang merasa oke, ini memang Bitcoin dan aset-aset kripto lain itu sudah cukup murah gitu kan. Ini merupakan harga yang fair. Dan ini adalah diskon yang menarik, orang-orang pada masuk. Terus akhirnya dari fase akumulasi itu orang-orang pada nyerok, tekanan belinya bisa bertambah seiring waktu. Nah, di mana nanti tekanan bertambah seiring waktu, kita bisa melihat keyakinan orang makin naik. Wah, ini pasarnya udah mulai pulih nih. Menarik nih, harganya mulai naik. Keyakinan orang makin naik, sentimen makin bagus, orang-orang positif, orang-orang yakin. Akhirnya kita bisa melihat momentum itu untuk mulai berbalik arah. Dimana kalau misalkan momentum berbalik arah, selama kita bisa mencetak level-level yang stabil, misalkan naik di atas nih, mungkin koreksi dikit aja gitu kan, stabil di situ. Terus kita nambah level-levelnya lagi. Jadi istilahnya kalau mungkin yang sudah cukup lama di kripto tuh higher highs dan higher lows. Jadi nilai yang tingginya makin tinggi, nilai yang rendahnya juga makin tinggi. Jadi kita mulai mengarah ke posisi atas. Nah itu semua yang perlu kita lihat. Vibe-nya perlu menjadi lebih positif, sentimen dan momentum pasar perlu berbalik arah, dan ini nanti yang akan bisa membantu BTC untuk naik dan terbang tinggi. Misalkan ya, ada kayak analogi nih, kalau sekarang kan lagi kayak sideways gitu kan, membosankan. Orang-orang yang akhirnya juga jadi nggak menarik gitu loh untuk melihat pasar, karena orang jadi bingung, apakah ini udah bottom? Soalnya kan sideways cuma gini-gini doang ya, nggak kelihatan banget tingginya, rendahnya tuh nggak kelihatan. Akhirnya orang bingung, ini udah bottom belum sih, udah dasar belum sih. Akhirnya orang rada kayak bingung mau beli atau mau jual. Tapi misalkan ya, kita sudah melihat yang namanya minat retail mulai berkembang. Misalkan harga tiba-tiba melonjak, terus orang-orang pada FOMO masuk, tekanan besar akhirnya menjadi tinggi. Atau misalkan kita ngelihat yang namanya koreksi. Misalkan ya, kita ngelihat performanya lumayan baik, terus tiba-tiba ngedrop nih 15% misalkan atau 10% dalam semalam. Kayak waduh, dropnya kok dalam banget. Itu ketahuan banget dropnya, koreksinya, dan orang-orang yang memperhatikan itu ngeliat ini murah nih. Ini murah, ini koreksi yang diskon ini bagus. Akhirnya orang masuk akumulasi, ini fair value-nya di sini. Akhirnya orang beli, memantul cukup cepat. Analoginya ya kayak bola basket aja sih. Misalkan itu bola basket kita banting keras banget ke bawah, pasti mantulnya cepat ke atas. Tapi kalau misalkan bola basket cuman kita taruh gitu kan di lantai, paling cuman mantul dikit aja. Dan itulah yang sama bisa dibilang kayak pasar analoginya. Kalau misalkan jatuhnya cepet, mantulnya pasti cepet. Tapi kalau misalkan cuman mantul dikit-dikit, pelan-pelan sideways, ya akhirnya membosankan harganya. Sama seperti yang kita alami saat ini. Nanti akhirnya kita bisa melihat momentumnya kapan berbalik, sentimennya kapan berbalik. Selama tekanan beli itu jauh lebih besar daripada tekanan jual, kita nanti bisa naik tinggi dan BTC bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah, jadi kiranya itu guys yang bisa kami bagikan tentang aset-aset yang mungkin patut untuk kalian pantau, gimana caranya sebagai investor mengelola portofolio, dan juga kapan BTC atau pasar kripto itu bisa naik lagi. Hal apa yang diperlukan? Semoga semua ini jawabannya bisa menjawab kalian dan bisa bermanfaat sebagai keputusan investasi nanti kalau kalian mempertimbangkan itu. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih jempolnya. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru apapun, jangan lupa subscribe. Dan nyalakan notifikasi belnya juga, biar kalian nggak ketinggalan. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!